Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Diduga akibat tabung gas bocor, 3 rumah di Samarinda terbakar. Tidak memiliki apoteker dan masih menjual obat sirop terlarang. 2 apotek di Suryanata Samarinda ditutup sementara. Sarang tawon di pelataran kantor meresahkan pekerja dan warga di Samarinda karena pelataran tersebut kerap dijadikan tempat bersenam. Apa yang membobok? Cepat bantuannya! Teriakan-teriakan meminta bantuan dilakukan seorang relawan di Samarinda saat terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk Jalan Marsda A Saleh Gang 5 Selasa malam. Tidak berselang lama, puluhan relawan bersama petugas pemadam tiba dan kobaran api dipadamkan kurang dari 1 jam. Yuni, warga Gang 5 menuturkan, kobaran pertama ia lihat dari dalam rumah tetangganya. Yuni pun berteriak meminta tolong dan mereka ramai-ramai mendatangi rumah tersebut. Mereka berhasil masuk rumah tersebut setelah mendobrak pintu yang terkunci. Saya keluar rumah terus ini kemudian kan sama-sama percik-percik api kok nyala, padahal saya tahu ini nggak ada orangnya. nggak ada orang, kosong, tapi kan dengar ada suara api gitu. Iya kan karena gede banget tuh. Ketek ya. Iya langsung aja spontan kebakaran. Iya kebakaran. Terus berusaha buka. Tapi dobrak belakang. Belakang. Nggak bisa. Berusaha api kan karena udah gede banget. Iya. Sudah besar banget. Ya langsung membesar. Dari belakang tadi mendobrak ya. Lihat kompor menyala ya. Iya, langsung menyala. Gitu. Ada ledakan? Dengan ledakan sekali. Satu kali. Awal mulanya. Ya. Saya keluar mau duduk di sini nih. Iya mau duduk di sini nih karena nggak ada orang. Kayaknya terlihat dari jendela. Ada bara gitu kah? Merah-merah gitu? Bara merah. Api gitu ya? Iya percikan. Humas Dinas Pemadam Kebakaran Heri Suhendra menyatakan, musibah ini menghanguskan 1 rumah tunggal, 1 rumah 2 pintu, dan 1 rumah 3 pintu. Upaya pemadaman sempat terhambat akses jalan yang sempit. Untuk rumah kita data sementara yaitu 3 rumah. Jadi ada 1 bangsal 3 pintu, kemudian 1 rumah 2 pintu, dan 1 rumah tunggal. Kesulitannya yang pertama akses gang yang sempit, juga ngepres untuk mobil besar tadi tuh. Jadi kita harus mencari akses yang terdekat untuk menuju titik TKP. Untuk titik air sendiri sebenarnya kalau sungai saat ini pasang besar sebenarnya. Cuma untuk yang ke TKP-nya ini masih tadi teman-teman lagi cepat mencari-cari juga tandon air. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan tabung gas bocor. Amir Hamzah, Masar Diansyah melaporkan dari Samarinda. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Pagi Samarinda, Rabu siang digegerkan oleh kematian seorang pria. Warga geger karena pria yang masih membawa belanjaannya itu meregang nyawa di atas aspal. Seorang warga bernama Dodi menuturkan, pria itu awalnya keluar dari dalam pasar pagi dengan membawa bungkusan. Tak berselang lama, pria tersebut tiba-tiba tersungkur. Saat pertama diperiksa, pria tersebut masih bernafas. Namun sesaat kemudian sudah tidak lagi bernafas. Warga secepatnya meminta bantuan petugas dan relawan. Cuma dia jalan kaki dari sini, pas dia lewat sini
langsung jatuh gitu aja. Langsung jatuh gitu aja? Iya. Ditabrak orang atau? Enggak ada. Pokoknya jatuh sendiri ya? Enggak ada, jatuh sendiri. Jatuh sendiri ya? Iya. Siapa namanya nih kira-kira Pak? Tadi ada KTP-nya saya lihat. KTP-nya? Sudah ada KTP-nya Sudah ada sini. ya? Iya. Dia sering lewat sini atau bagaimana? Barusan aku lihat tadi. Baru lihat dia? Iya. Nggak Dia sering dari mondar-mandir? belanja kalau ini beli tempe apa. Mungkin dia mau pulang sudah. Langsung jatuh aja. Jatuh begitu aja Iya, ya? enggak ada yang senggol, enggak ada. Dari senggol ya? Oke. Bang, Tadi namanya sempat juga sih kuda apa masih bernapas. masih berapa? Iya. Aku pegang tangannya. Lama-lama sudah. Dan ada. Nah, iya. Berarti dia mutar. Regu dari Palang Merah Indonesia yang memeriksa jasad tersebut menemukan luka di bagian wajah dan kepala. Namun mereka belum berani memastikan penyebabnya. Diduga luka itu didapat saat korban terjatuh. Kalau kita lihat tadi memang ada pada bagian wajah ya, hidung sama atas bibir ada lecet gitu, ada berdarah. Kemudian ada darah di bagian kepala, itu yang kita lihat tadi. Itu benturan atau apa Bang? Benturan, Pak. Mungkin benturan, apakah dia karena dia jatuh pada saat dia tidak sadar ya, atau apa kita belum tahu gitu. Belum tahu ya? Iya. Yang jelas di kondisi tubuhnya itu akibat apa? Serangan jantung atau gimana? Belum tahu? Kita belum tahu, tapi kalau melihat dari cerita dari warga yang melihat saksi, ada kemungkinannya itu serangan jantung gitu ya. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad pria tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Enam orang tersangka penyalahgunaan peredaran narkoba ini Rabu siang dihadirkan polisi saat pemusnahan barang bukti di halaman Polres Berau di Tanjung Redap. Barang bukti tersebut berupa sabu-sabu seberat 16,44 gram. Kabak Ops Polres Berau Ajun Komisaris Polisi Febriadi Silvano Muabuai menyatakan, pemberantasan peredaran narkoba tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus memburu pengedar dan penggunanya. Kali ini barang bukti yang dimusnahkan hasil pengungkapan bulan Agustus hingga September 2022. Narkoba yang dimusnahkan dengan cara di blender itu akhirnya dibuang ke saluran Sepiteng. Pemusnahan hari ini ada pemusnahan barang bukti narkoba yang telah disahkan di pengadilan dan juga adalah hasil penangkapan pada bulan Agustus dan September, dan jumlah barang bukti yang akan kita musnahkan kurang lebih 16 gram. Lebih rincinya lagi nanti akan dijelaskan oleh Kasih-Humas. Jadi di sini bersama-sama kita akan melakukan pemusnahan barang bukti. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mengurangi jumlah pengguna narkoba yang ada di Kota Berau. Usai pemusnahan, para tersangka dikembalikan ke dalam sel untuk proses persidangan dan pemidanaan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat tabung gas bocor, 3 rumah di Samarinda terbakar. Tidak memiliki apoteker dan masih menjual obat sirop terlarang, 2 apotik di Suryanata Samarinda ditutup sementara. Sarang tawon di pelataran kantor meresahkan pekerja dan warga di Samarinda karena pelataran tersebut kerap dijadikan tempat bersenam. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama rombongan Rabu siang mendatangi salah satu apotek di Jalan Pangeran Suryanata Air Putih. Di tempat tersebut, Wali Kota masih menemukan obat sirop yang saat ini dilarang untuk dipasarkan.
Akibat temuan ini, apotek tersebut ditutup untuk sementara. Penutupan sementara ini tidak hanya karena temuan obat terlarang edar, namun juga akibat ketiadaan apoteker. Sepanjang razia di kawasan Jalan Pangeran Suryanata ini, Wali Kota mendapati 2 apotek yang melakukan tindakan serupa. Akibatnya, apotek kedua ini pun ditutup untuk sementara. Seperti yang kalian lihat tadi, di 2 apotek di Suryanata, pertama tidak standby apotekernya, kemudian masih juga menjual atau memajang obat-obat sirup yang belum diperkenankan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Sehingga untuk apotek yang seperti tadi, karena peraturannya kan apabila apoteker berhalangan tetap, maka wajib apotek itu ada apotek pendamping. Nah tadi dua-duanya nggak ada. Jadi sudah tidak ada apotekernya, apotek pendampingnya tidak ada, juga masih pajang obat-obat yang masih tidak diperkenankan, sehingga kami memerintahkan untuk ditutup sementara. Selain menutup apotek, Wali Kota juga meminta agar dokter tidak meresepkan obat sirup cair untuk anak hingga ada penetapan baru dari Kementerian Kesehatan dan Balai POM. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. OA yang dikandangkan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah 1 atau BKSDA SKW 1 Berau ini hasil sitaan dari warga Tarakan, Kalimantan Utara. OA jantan tersebut disita karena termasuk jenis kera yang dilindungi. Kepala BKSDA SKW 1 Berau, Denny Mardiono menyatakan, informasi pemeliharaan OA tersebut didapat dari warga. Awalnya petugas sempat kesulitan karena pemilik rumah tidak berada di tempat. OA tersebut tetap disita dan dibawa ke kantor BKSDA setelah petugas menghubungi pemilik rumah melalui ponsel. Ini berasal dari Tarakan. Pada saat itu kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Tarakan ada yang memiliki dan memelihara OA. Sehingga kita koordinasikan dengan Polres Tarakan, mendatangi lokasi bersama-sama dengan Polres untuk memberitahu kepada pemilik, tapi ternyata pemilik tidak berada di tempat, sehingga ada komunikasi via telepon dengan pemilik pada saat itu. Sehingga pemilik melalui telepon juga bersedia menyerahkan satwa itu. Sehingga satwa itu kita bawa ke Berau pada tanggal hari Rabu, pada tanggal 20 Oktober 2022. OA sitaan ini akan ditempatkan di Pusat Penyelamatan Satwa atau PPS di Kampung Merasa untuk rehabilitasi. Setelahnya, OA tersebut akan dilepas liarkan ke habitatnya semula. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Perwakilan cabang olahraga di Balikpapan Rabu siang menghadiri undangan Wali Kota. Mereka dikumpulkan terkait rencana keberangkatan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kaltim yang berlangsung di Berau akhir November 2022. Nasib atlet yang sudah dipersiapkan untuk berlaga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim akhirnya menemui titik terang. Pemkot melalui Wali Kota memastikan kontingen Balikpapan tetap diberangkatkan. Agar atlet-atlet tersebut mampu meraih hasil maksimal, Wali Kota meminta atlet yang diberangkatkan adalah atlet potensial untuk meraih medali. Walaupun secara SK
ribuan yang mendapatkan SK dari. Nah, setelah kami dapat berita, makanya kami undang semua cabur ya untuk mempersiapkan, tapi dengan beberapa catatan karena persiapan kita ini mepet. Satu, waktunya, penyediaan by name by enter. Nah, nanti dibicarakan secara teknis. Syarat-syarat yang kita ajukan adalah nanti atlet-atlet kita harus kembali dulu ke mewakili Kota Balikpapan atlet kita. Nah, yang kedua, masalah perlengkapan dan kesiapan kita ya nanti sesuai e-katalog aja. Itu saja syaratnya. Artinya garansi bisa berangkat Pak ya? Bisa berangkat sepanjang diundur ini di akhir November nanti supaya ada persiapan kita. Tapi atletnya dibatasi ya? Atletnya yang potensi yang potensi meraih medali. Sebelumnya sejumlah atlet dari berbagai cabang olahraga berdemonstrasi di pintu masuk kantor wali kota. Mereka menuntut Pemkot memberi kepastian rencana keberangkatannya di Porprov Kaltim yang berlangsung di Berau. Dua kali kami bilang mau difasilitasi ketemu Pak Wali, ternyata bohong semua. Dan saat ini kami akan menuntut untuk ketemu Pak Wali. Dana atlet Porprov itu sudah disahkan oleh DPRD tahun lalu. Dan bahkan di APBD ini juga ditambah dengan nilai sumber secara keseluruhan itu ada 16 miliar. Jadi tidak ada alasan bahwa ini tidak bisa diberangkatkan. Persoalan bahwa ini waktu susah dilelang, kemarin kita di Bondi melalui NTP kita sudah sepakat. Tidak lagi kita menuntut alat tanding, tidak lagi kita menuntut baju defile, tetapi kita hanya minta diberangkatkan, berikan tempat di sana dan uang makan. Itu saja saya kira. Alasannya pemerintah tidak memberangkatkan apa sih Pak? Alasannya mendasar, mereka tidak memberangkatkan. Yang pertama adalah katanya waktu untuk melaksanakan lelang. Dalam aksinya kali itu, para atlet sempat menghimpun dana dari pengguna jalan. Itu mereka lakukan untuk mendapatkan dana agar mereka bisa berlaga di Porprov Kaltim 2022. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat tabung gas bocor, 3 rumah di Samarinda terbakar. Tidak memiliki apoteker dan masih menjual obat sirop terlarang, 2 apotik di Suryanata Samarinda ditutup sementara. Sarang tawon di pelataran kantor meresahkan pekerja dan warga di Samarinda karena pelataran tersebut kerap dijadikan tempat bersenam. Sarang tawon pada dahan pohon yang berdiri di halaman kantor Telkom Balikpapan ini ukurannya cukup besar. Keberadaannya meresahkan karyawan dan warga. Mereka khawatir tawon-tawon ini akan menyerang, terlebih halaman tersebut kerap dijadikan sebagai tempat senam pagi. Keresahan ini makin bertambah setelah mendapat kabar seorang anak meninggal akibat diserang tawon sejenis. Karyawan di kantor ini menyatakan tawon ini mulai terlihat sebulan terakhir. Mereka tidak bisa mengevakuasi sarang dan tawonnya karena terkendala peralatan yang dimiliki. Mungkin sudah sekitar sebulan lebih lah. Sudah sebulan lebih. Mungkin sekarang jadi besar gitu kan. Gitu. Ini gimana Pak yang dikeluhkan sama Bapak sendiri? Nah ini kita takutnya kan sini untuk senam. Kalau pagi senam untuk kegiatan, terus untuk apel juga kan sini. Nah itu tadi juga ada yang turun juga, bahaya juga kan. Nah itu pernah ada di tempat kami di Korpri itu ada yang meninggal dia. Oh khawatir Pak ya? Iya, karena disengat memang. Disengat itu dikeroyok dia kan. Nah akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata darahnya bilang beku gitu. Oh, berarti yang khawatir? Iya, tahunnya seperti ini persis. Gitu. Berarti ada ketakutan dari karyawan-karyawan di sini Pak ya? Iya, ada takut juga karena tahunnya seperti itu kan.
Karyawan dan warga di sekitar tawon bersarang meminta instansi terkait membantu menyingkirkan sarang tersebut agar keresahan mereka tidak berkepanjangan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pasar Tangga Arung Kutai Kartanegara ini merupakan salah satu pasar tradisional tertua di Tenggarong yang hingga kini masih dimanfaatkan pedagang untuk berjualan. Rencana pembangunan kembali Pasar Tangga Arung menjadi lebih modern disambut gembira. Namun, para pedagang meminta agar saat pemindahan ke bangunan baru, mereka tidak lagi dibebani biaya. Pedagang yakin pembangunan kembali Pasar Tangga Arung menjadi lebih modern akan meningkatkan minat warga untuk berbelanja. Pedagang cuma menurut pedagang kami ini supaya pelanggan tuh enak belanja juga kan, ya Allah. Jadi kami ini ibaratnya ada menabus apa atau ada lagi langsung masuk aja lagi di situ orang pemanen ini kan yang sudah disediakan di situ. Jadi habis sudah sediakan yang kosong itu sudah bagus permanen. Nah barulah mana yang masuk duluan kan gitu ya kalau jadi tahap pulang kan gitu. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan revitalisasi pasar sudah lama direncanakan. Rencana Pemkab makin bulat setelah mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk kalangan pedagang. Pasar Tangga Arung ini kan lama kami mempersiapkannya. Saya mendengar sana kemari masukan sehingga putusan ini juga dilandasi atas aspirasi banyak pihak. Nanti akan ada pusat UMKM di sana, ada pusat kuliner di sana, ada tempat cedera mata di sana, seperti itulah gambaran. Pengerjaan Pasar Tangga Arung menjadi lebih modern akan dimulai tahun 2023 dan ditargetkan rampung 2024. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil tengah melakukan perekaman data pegawai sebagai uji coba penerapan KTP digital di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rabu siang perekaman data dilakukan kepada pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di dalam aplikasi KTP digital tersebut, seluruh data kependudukan mulai NIK, KK, NPWP, hingga data pemilih yang akan digunakan dalam pemilu terintegrasi menjadi satu. Ada situ sebenarnya itu pertama KTP digital, kedua KK, situ ada namanya data keluarga di situ. Sebenarnya itu sebelum itu sebenarnya ada situ galak vaksin, tapi vaksin 1-2 situ ada MPWP pajak, ada daftar kendaraan kita, ada di situ data lagi pegawai, khususnya pegawai. Kalau tidak pegawai tidak ada muncul itunya datanya. Terus data untuk nanti ini data pemilih. Pegawai yang datanya sudah terekam menyatakan manfaat KTP digital ini sangat banyak karena seluruh data terintegrasi menjadi satu. Lancar aja, asal jaringannya lancar aja. Dengan aplikasi eKTP ini mempermudah kita semua kan nggak perlu, jadi kalau bawa urusan nggak jadi perlu repot mondar-mandir ke Capil. Jadi kita cuma buka HP aja kan, jadi praktis. Cukup membantu. Kita dipermudah
kalau berurusan kemana-mana kita nggak perlu bawa fisiknya, kita cukup menunjukkan aja kan lewat kode barcode-nya juga gampang, jadi kita nggak perlu mondar-mandir lagi, antri sesak-sesakan di capil lagi kan. Selama 4 bulan ini lebih dari 4.000 pegawai yang sudah merekam data diri. Setelah ini pendataan dilakukan ke kalangan pelajar, sedangkan untuk masyarakat umum, perekaman mulai dilakukan awal tahun 2023. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.